kamu itu Sukna. Anak kamu nggak meninggal. Nggak meninggal, nak. Malam itu bayi kamu lahir tapi masih hidup. Mama panik. Mama takut. Karena masa depan kamu akan hancur. Jadi bayi itu mama kasih ke orang lain untuk diurus. Mama bodoh, nak. 23 tahun mama selalu datang ke sini, membawa bunga untuk kamu, berdoa untuk kamu. Padahal ternyata kamu gak ada di sini, nak. Mereka bohong sama mama. Mama pikir kamu sudah tenang di surga. Tapi sekarang, ya Allah, nak, kamu masih ada di luar sana. Entah di mana, sama siapa. Ya, masuk. Pak Ivan. Mas, Ya? meeting udah siap? Yuk. Mas kenapa pucat banget? Oh, enggak apa-apa. Mungkin saya kurang tidur aja, kecapean, ya. Oh ya, ngomong-ngomong gini, Pak Ivan. Betulnya saya minta kemarin profile project untuk yang di Kalimantan gimana? Udah siap? Udah dikirim ke saya? Udah saya kirim semua emailnya, Mas. Tinggal tunggu kabar aja. Baik, kok gitu. Mas udah makan belum? Belum sih, tapi udah gak apa-apa. Gampang, nanti aja. Mas, ini kopinya sampai 3, Mas. Jujur Pak Ivan, yang bikin saya fokus tuh cuman kopi doang. Iya, saya paham. Tapi Mas kan harus makan. Kalau kebanyakan kopi, lambungnya kena, Mas. Saya pesenin makanan aja ya. Oh, udah gak apa-apa. Nanti saya bisa pesan sendiri kok. Aman. Ya udah, Mas istirahat aja. Meeting biar saya handle ya. Mas. Ya, gini. Ini, malah saya agak pusing terus kok pandangan saya agak buram aja. Tapi nggak apa-apa, udah. Ini kerjaan kita tuh prioritas. Kita tetap harus meeting. Yakin, Yuk. Yakin. Yakin. Yuk, kita ke ruang meeting. Yuk, Pak Ivan. Mau apa kamu kesini? Saya tahu Mbak masih marah banget sama saya. Saya ngerti, Mbak. Kamu udah tahu ini semua kan? Dari awal kan? Iya kan? Jawab, Mbak! Jawab! Kenapa kamu gak kasih tahu saya, lah? Kenapa, lah? 23 tahun kamu kubur rahasia ini. Itu anak saya, lah. Saya yang melahirkannya, tapi saya nggak pernah tahu wajahnya. Kenapa kamu tega sama saya, lah? Kenapa, lah? Saya sudah percaya sama kamu. Saya sudah menganggap kamu seperti saudara saya sendiri. Kenapa kamu tega? Kenapa, lah? Mbak, maafin saya. Maafin saya cuma... Kenapa? Takut? Iya, kamu takut sama mama kan? Kamu jahat, lah. Kamu jahat. Kamu tega sama saya. Iya, Mbak. Saya salah. Saya selama ini cuma nurut sama ibu. Tapi bukan berarti saya nggak ngertiin perasaan Mbak. Saya juga selama ini nggak damai, nggak tenang, Mbak. Saya selalu ingat sama apa perbuatan saya ke Mbak. Setiap kali lihat Mbak, saya selalu sangat merasa bersalah, Mbak. Tapi Iya, saya tahu. Udah, Lala. Gak ada yang perlu dibicarain lagi. Mbak, saya mohon Mbak pulang sekarang ya, Mbak. Kasihan ibu, Mbak, mohon. Beliau memang salah, Mbak. Tapi saya mohon, Mbak, kasih kesempatan buat ibu menjelaskan semuanya sama Mbak ya, Mbak. Kamu jangan ikutin saya. Dan tidak, saya nggak akan pulang ke rumah.
Saya nggak bisa melihat kalian. Mbak. Ma, Oma jangan banyak gerak dulu ya. Kakinya kan masih sakit. Iya. Oma, Kirana bikinin bubur sama sop. Oma makan ya? Oma belum lapar, Nak. Jangan gitu dong, Oma. Oma harus makan, ini mumpung anget loh. Kalau Oma sakit, nanti Bu Regina sedih. Emang Oma mau kalau Bu Regina sedih? Ini bukan sesuatu untuk Oma bisa ceritakan dengan mudah. Kirana ngerti. Kirana akan bantu Oma untuk menghubungin Bu Regina. Ya? Iya. Oma minta tolong ya. Kamu telepon Regina. Kalau Oma yang ngomong langsung, pasti dia nggak bodoh. Tapi kalau kamu yang ngomong sama dia, mungkin dia bisa berubah pikiran. Iya. Kirana pasti akan menghubungin Bu Regina. Tapi Oma makan dulu. Ya? Oke? Halo Bu Regina, saya cuma mau ngabarin kalau tadi saat Bu Regina pergi, Oma sempat jatuh dari kursi roda. Tapi nggak apa-apa kok, lukanya nggak terlalu parah. Cuman ada memar di bagian siku dan kaki. Tapi Oma nyebut-nyebut nama Bu Regina terus. Oma kepikiran Bu Regina. Maaf kalau saya lancang. Kalau Bu Regina sempat, Bu Regina pulang ya. Kasihan Oma. Seenggaknya supaya Oma lebih tenang. Dan Oma gak ngedrop lagi, Bu. Saya tahu hubungan Oma sama Bu Regina sedang tidak baik-baik aja. Tapi Oma sama Bu Regina hanya memiliki satu sama lain. Terima kasih, Kirana. Lala, bagaimana Regina? Dia sekarang ada di mana? Lala tadi ke makam, Bu. Dan benar Mbak Regina ada di sana.
Tapi Mbak Regina nggak mau pulang, Bu. Lala nggak berhasil bawa Mbak Regina pulang. Sekarang ini dia hatinya pasti sakit sekali. Dan ini semua karena kesalahan saya. Saya yang sudah merusak hidupnya. Bu, Ibu yang tenang ya. Lala yakin kok, pasti Mbak Regina nanti balik ke rumah. Mungkin dia lagi butuh waktu aja untuk nenangin dirinya, ya Bu. Ya nggak apa-apa lah. Saya memang sudah melakukan kesalahan yang besar sekali. Wajar kalau Regina tidak bisa memaafkan saya. Dan ini sudah merupakan konsekuensi saya. Sebenarnya kesalahan apa ya yang Oma perbuat sampai Bu Regina marah besar ke Oma?